Selamat bergabung pada Puja Bakti Online Wihara Samakidam. Oke, halo semuanya yang nonton dari rumah. Kembali lagi di Ubak. Ini udah minggu kedua kita PPKM. Bener kan PPKM? Bener Bener. kayak kata. Bener. Betul. Ya, udah minggu kedua sejak bulan ini kita mulai. Dan sekarang kita di rumah lagi. Kembali online lagi seperti biasa. Dan kali ini kita akan kebaktian mingguan seperti biasa lagi untuk minggu ini. Kalau di minggu lalu kalian udah dengar kita ada topik, ada tema besarnya konsisten, dan kemarin kita membahas tentang konsisten di dalam Buddhis. Tapi sebelum kita masuk ke apa yang mau kita jalanin hari ini, kayaknya kita ini kan orang-orangnya ada yang beda ya. Terlepas dari aku sama Komarsel nih kemarin udah sempat ngisi. Mungkin bisa dikenalin dulu kali ya, basa-basi dulu. Ini kita ada Widya nih di sini. Halo Ko. Oke. Ya ini basa-basinya mau gimana dulu nih? Mungkin yang di rumah pada belum kenal atau gimana? Oh gitu. Oke. Nama aja kali ya, nama sama. Iya. Usianya tapi pasti kebanyakan udah pada kenal. Ya udah. Sebelumnya terima sama saya nama budaya. Kenalin nama saya Uyang Wijaya. Di sini sebagai salah satu senior lah di Muda-Mudi Samakidam. Makasih. Ya. Oke. Sehat kok? Oke. Sehat ya? Iya sehat, pasti sehat. Masih udah. Ya. Oke, kita ada Cici nih satu ini nih. Ayo bisa. Halo, annyeong, nama budaya. Gue Jocelyn, salam kenal. Halo. Ya, halo. Ya, sehat ya? Ya. Baik ya, baik. Dong. Baik. Ya, oke, sehat dong. Iya. Ini Sehat banget. sehat. Ya. Oke, ini kita ada. Ini kemarin si Ci Michelle sama Ko Marcel kemarin minggu lalu udah. Ini ada Ci Levina nih. Halo Ci Levina. Halo Nel, nama Halo. budaya semua. Halo. Ya jadi kenalin nama saya Levina. Udah kan dibilang Levina, ya udah. Ya, boleh. Ya, halo. Sehat ya di sana? Baik-baik semua? Baik-baik ya? Sehat dong. Ya. Sehat. Wah. Sehat. Ketua kita mungkin mau ngasih suara sedikit. Ya, dia tadi diam-diam banget. Kemarin ya, sehat. Sehat nah. Kemarin minggu lalu baru mulai udah suruh subscribe. Udah, jangan kebanyakan, ntar di unsubscribe. Iya, jangan. Iya, benar. Kita serius aja nih, Nev. Serius aja. Baik-baik ya di sana ya. Iya, kali ini Nepin ada di mana nih? Minggu kemarin di Bogor, sekarang di Nusa Dua ya. Laut Iya, gitu belakangnya. Jadi kangen Gajah traveling mulu. ini. Nggak bisa traveling. Ini Labuan Bajo ini, Labuan Bajo. Labuan Bajo ya, wih. Iya. Mantep. Iya. Gila. Oke. Sudah. Jadi Hati-hati Nep, kena angin laut ya. Sehat-sehat. Biasa apa kalau di laut bulu babi? Iya, bulu babi. Ya hati-hati, jangan sampai keinjek loh itu. Bahaya itu. Iya. Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi minggu lalu seperti yang saya bilang tadi, kita kemarin membahas tentang konsisten di dalam Buddhis, dan sekarang kita membahas tentang konsisten tanpa motivasi. Jadi just do it gitu ya. Kayak slogannya brand sebelah ya. Oke, jadi kenapa kita mau ngebahas topik ini, karena mungkin banyak yang orang-orang yang di luar sana yang mungkin kalau ingin memulai sesuatu mungkin nggak tahu mau mulai dari mana, apalagi mau konsisten ya. Jadi kita berniat buat ngasih pendapat kita tentang
konsisten tanpa motivasi. Kalau menurut Ko William gimana nih? Tadi apa konsisten dalam budaya? Iya bisa konteks dalam budaya bisa. Konsisten itu kok menurut gua ya, ini itu lebih ke kita lakuin sesuatu, terus kita benar-benar lakuin itu seperti yang kita lakuin pada biasanya gitu, nggak berubah-ubah. Jadi kerjanya itu terus, tapi hasilnya bagus gitu. Oh, menurut gua sih gitu konsisten yang umum. Tapi orang kan biasa kalau kita konteks di sini bilang misalkan mau mulai, contohnya orang yang dari dulunya misalkan ateis contohnya, mungkin mau mulai mulai jadi Buddhis itu contohnya. Nah itu biasanya kan mereka kadang mau mulai aja susah gitu kan, apalagi konsisten gitu. Jadi gimana menurut Ko Willy? Tadi maksudnya dari ateis gitu mau pindah ke Buddha atau gimana? Maksudnya contohnya dari dulu orang yang misalkan gak terlalu mementingkan kepercayaan contohnya. Oke, ateis, oke. Misalkan di sini konteksnya jadi pengen jadi Buddhis gitu lah. Nah itu gimana menurut Ko Willy? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kan mereka kan mungkin awalnya dulu pas lagi belum mendapat kepercayaan itu mereka masih belajar juga sih, masih mencari juga gitu yang cocok sama mereka. Terus pada saat mereka udah tahu agama Buddha, mereka belajar ada yang cocok, makanya mereka jadinya konsisten gitu hati dalam hal tersebut gitu kan. Kalau lebih apa yang dipahami sama orang yang nggak beragama, sedikit ada beberapa hal yang ada masuk juga sih di konsep Buddhis kita gitu. Kalau nggak salah seperti kayak Tuhan gitu, di kita juga kan penggambarannya abstrak gitu ya Tuhan yang dalam arti Buddhis ya. Jadi itu yang juga mungkin bisa bikin orang yang nggak beragama tersebut nempel gitu sama agama kita gitu. Tahu sama ya karma juga, terus juga segala sesuatu yang berbuat akan ada hasilnya, itu kan juga salah satu contoh gitu. Ya. Itu sih. Kita sih kemarin sih niatnya, maksudnya karena kalau udah ngomongin ini kan konteksnya bisa luas banget, jadi nggak cuma dalam konteks agama doang, ini bisa juga dalam konteks kalau kita mau mulai sesuatu gitu, tapi kayak nggak ada motivasi gitu, maksudnya nggak tahu mesti mulai dari mana. Makanya awalnya tuh niatnya karena maksudnya jalanin aja gitu, just do it. Dan di situ jadi kan kalau udah kebawa arus kan kita jadinya konsisten. Kalau menurut thank you Ko Willy tadi pendapatnya. Kalau dari Cijas gimana nih Cijas tentang topik kita hari ini? Kalau menurut aku konsisten tanpa motivasi itu kayak 1% keberhasilan dari kita bisa konsisten gitu. Kayak sebenarnya jarang banget gitu. Aku agak sedikit gak setuju soal kita bisa konsisten tanpa motivasi. Kenapa? Karena ketika kita ngelakuin suatu hal, apalagi ketika kita udah bosan, kita kan masih bakal ninggalin dan cari hal baru. Karena kita punya motivasi, kita punya tujuan, ada hal yang mau kita capai, dan ada yang anggapannya kita memiliki kewajiban, maka dari itu kita bisa konsisten dengan apa yang kita kerjain. Ketika kita konsisten, ya itu akan menciptakan suatu hal kayak itu kan. Terus kalau konsisten tanpa motivasi itu sebenarnya bisa, tapi mungkin dengan cara kita misalnya nyaman dengan hal itu gitu, kita suka dengan hal itu, kita seneng ngelakuinnya gitu, bikin enjoy, ya otomatis kita konsisten. Seperti kita main game, kita seneng kan, itu kan main game kita nggak ada motivasi, nah itu bisa jalaninnya terus-terusan bisa. Tapi biasanya kalau main game kan karena kita memiliki kesenangan, jadinya kita nggak menciptakan hal yang sangat bermanfaat gitu kan, cuma buat diri sendiri aja. Oke. Thank you Cijas buat pendapatnya. Ya, jadi nambahin dari yang Cijas bilang juga, itu tadi kan mungkin tadi mengambil contoh dari film. Maksudnya sekarang kan apalagi di masa kayak gini, orang kadang kebanyakan overthink ya. Kemarin kita Samkit Talk ada tentang overthink juga ya. Bisa cek di YouTube kita juga ya. Ya, jadi
kayak orang tuh kebanyakan mikir gitu apa kalau mau planning gitu ya, kadang terlalu gimana gitu, kadang di situasi yang sekarang kayak yang kita nggak bisa kontrolnya. Jadi maksudnya niatnya sih apa, kemarin kita sempat lihat satu argumen gitu ya apa, jadi kalau apa misalkan nih orang kan kadang kalau mau mulai sesuatu kan kayak oh gue mesti cari dulu motivasi gue di mana, ini gue di mana dan segala macam. Jadi maksudnya kemarin tuh niatnya mau bikin apa, ngasih mindset kalau udah lakuin aja dulu yang bisa dilakuin. Nah dari situ kan biasanya orang dapat motivasi gitu. Kayak kalau yang kayak tadi Cijas bilang, ngelakuin satu nggak suka pindah yang lain, nggak suka pindah yang lain dan segala macam dan berkelanjutan. Nah itu kan sebenarnya udah jadi proses. Dan kalau udah nemu satu aja nih apa, nah itu kan sebenarnya hasil dari awalnya kita mau mulai ya. Nah, jadi kayak gitu niatnya. Jadi bisa loh kita nemuin sesuatu tanpa motivasi juga gitu. Caranya apa? Lakuin aja. Oke, kalau dari komersial sendiri gimana kok? Ya, jadi ayo kalau dari saya ya, Ayo. Saudara Nepin. Balik lagi sih sebenarnya kan masih sama ya. Temanya kayak yang kemarin kan. Ya, konsisten. Soal konsisten. Tapi bedanya kalau yang subtema minggu ini konsisten yang tanpa motivasi ya, atau just do it. Ya, just do it. Mungkin kurang lebih sih sama kayak yang sebelumnya kayak Cijaslin bilang lah Nep. Ya. Jadi mungkin kalau konsisten itu mungkin emang nggak bisa tanpa motivasi itu, karena nggak mungkin bakal dia tuh berjalan terus. Jadi tuh mungkin konsisten itu antara karena terpaksa kalau nggak antara adanya motivasi. Jadi mungkin untuk tema yang kali ini sih sebenarnya mungkin lebih karena konsistennya itu karena terpaksa atau karena adanya situasi yang membuat dia itu jadi melakukan pekerjaan itu terus secara berulang-ulang. Iya, itu maksudnya. Ya itu mungkin ya Nep. Iya. Ya, thank you. Ya mungkin kalau dari gue ya Nep tentang just do it ini mungkin kebanyakan sih hasilnya atau yang dibuahkan oleh konsisten tanpa motivasi mungkin kurang baik atau bagus sih, karena yang tadi gue bilang karena keterpaksaan kok nggak ada situasi yang membuat dia mau melakukan pekerjaan itu. Ya, oke. Jadi mungkin bisa diluruskan dulu lah subtema minggu ini. Iya, kayak yang tadi aku bilang, mungkin orang ada di satu situasi dia ini nggak sempat mikir, wah mesti cari tadi bilang mesti cari passion atau cari motivasi gitu. Jadi itu jadi alasan buat dia kenapa dia nggak mulai gitu. Gue nggak ada motivasi atau macam. Nah mungkin yang kayak kau bilang tadi itu ada relate gitu dari keterpaksaan itu tadi. Maksudnya dari dia tiba di satu situasi ketika dia nggak sempat untuk memikirkan mesti lakuin yang gue suka dan segala macam. Mungkin itu intinya itu dari pada saat dia memulai itu, pada saat proses yang berjalan itu, nah itu dari situ mungkin dia mulai ketemu motivasinya. Ya, karena mungkin contoh yang relate-nya kayak pekerja kantoran. Ya, oke. Thank you banget buat komersial tadi udah sedikit kasih nge-lag. Ya, kirain sengaja. Bukan. Bukan lagi bercanda ini. Iya. Ya mungkin mana tadi? Ya itulah contoh relate-nya mungkin yang kayak kalau gampangnya banget lah ya kayak pekerja kantoran, mungkin dia memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Dia konsisten, maksudnya dia harus datang tiap hari karena emang kebutuhan untuk menghidupi gaya hidupnya. Tapi contoh itu mungkin contoh untuk yang ini ya, yang umum banget. Kalau untuk yang konsisten yang dalam ranah kita atau muda-mudi mungkin
ada yang lebih ini lagi lah, lebih ringan. Iya, ya. Ini Ya mungkin itu sih. ya. Ya niat awalnya sih kemarin karena tanpa motivasi itu bukan jadi alasan buat nggak mulai gitu maksudnya. Ya gitulah intinya. Ya, gua hanya meluruskan. Oke, thank you kok buat Semoga. sudut pandang. Apa? Jadi Gimana ya? sepertinya koneksi gue kurang stabil, jadi Iya, gue izin live ya. Ya, thank you kok. Ya, oke. Kita tadi udah dengar dari 3 orang ini tadi. Mungkin kita bisa dapat pendapat yang berbeda mungkin dari Ci Levina. Halo Ci. Ya oke. Jadi kan tadi kan temanya tuh tentang konsistensi tanpa motivasi. Ya kurang lebih sama sih kayaknya sama yang dibahas di Jocelyn tadi ya. Jadi kayak kita tuh ngelakuin sesuatu, tapi kan kita kayak ibaratnya kayak nggak tahu ngapain kan. Kayak kita nggak tahu kita ngelakuin itu tuh buat apa. Ya kan? Nah jadi kayak ya itu benar. Jadi di tengah-tengahnya ya bisa aja kita bosan, kayak kita ngerasa ini kegiatannya nggak ada gunanya gitu. Jadi kayak bisa aja kita berhenti. Terus ibarat katanya itu juga ibarat katanya kayak misalnya kita mau pergi nih ke luar negeri, misalnya ke Singapura, taruhnya di Singapura dah. Tapi kita nggak tahu nih di Singapura nih kita mau ngapain, kita mau jalan-jalan, atau kita mau sekolah di sana, atau gimana kita nggak tahu. Jadi kayak ya udah kita pergi aja di Singapura, nanti lihat nanti aja gitu. Ya tahu-taunya pas kita udah tiba di Singapura karena kita nggak tahu, jadi kan kita nggak tahu kan mau ngapain di sana. Jadi ibarat kata itu sama. Jadi kayak kalau misalnya berhasil pun kita ngelakuin sesuatu yang konsisten itu, jadi kayak ya belum tentu kita tahu itu apa yang kita lakuin itu buat apa gitu ya. Ya itu bisa aja bingung jadinya gitu. Jadi kayak misalnya kita udah dapet skill apa nih misalnya, ya ibarat kata jadi kayak ya udahlah lihat nanti aja, siapa tahu kepake gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Ya. Terus lebihnya apa ya? Kayaknya udah deh itu aja yang sekarang kepikiran. Oke, thank you Cile. Aku mau lurusin bentar ya. Ini maksudnya topiknya hari ini nih kan, apa kan konsisten tanpa motivasi ya. Ini tuh maksudnya buat orang-orang yang maksudnya yang dia ada di satu titik dia kayak bingung dia mau ngapain gitu, apa dan dia terjebak di posisi yang kita ambil contoh lah. Contohnya dia di posisi lagi terhambat secara finansial, contohnya. Nah mungkin di dalam waktu yang udah mendesak itu kan nggak mungkin kan dia mikir lagi mesti nyari passion dia lagi dan segala macam. Pasti kan dia mulai dari apa yang bisa dia lakukan buat earn money kan, contohnya kan gitu kan. Nah jadi maksudnya konsisten tanpa motivasi di sini maksudnya lakukan itu terus saya karena maksudnya kondisi sekarang mau kita seburuk apapun tuh bukan alasan buat kita nggak mulai gitu. Ini maksudnya makanya tanpa motivasi ini maksudnya kayak dia lagi di situasi yang sedang nggak bisa ngoncernin hal dia mesti ngejalanin hal yang dia suka atau apa. Contohnya kan itu prosesnya kan buat nyarinya kan pasti lama kan. Ini contohnya dia lagi di posisi yang kayak dia mendesak lah buat mengharuskan dia untuk ngelakuin apa aja gitu. Nah mungkin dari situ dia langsung terchallenge gitu, misalkan udah menstabil nih kondisi ekonominya. Nah dari situ mungkin dia ada ekstra motivasi. Gua ternyata kalau gua mulai aja gitu pasti nanti bakal ada jalan lain gitu dari situ. Nah maksudnya dari awal itu dari niat awal yang cuma just do it, yang cuma karena butuh duit ya just do it karena butuh duit nah contohnya. Nah mungkin itu dari situ muncul motivasi lain gitu, itu maksudnya. Ya. Jadi ngalir aja gitu ya. Ya, tapi yang tadi Cilevina ngomong sih masuk akal juga. Iya. Ya. Jadi kayak ngikut ngalir aja kan, jadi kayak ntar kita ngikut aliran ibaratnya. Karena misalkan dia
contohnya dia tadi kan mendesak buat melakukan sesuatu, dia misalkan ada suatu masalah gitu, kan orang kadang mikir terlalu banyak kan, wah gua nanti kalau Iya, gini gua benar, nanti benar. gini kan. Nah, jadi mikir itu aja udah buang waktu kan. Maksudnya Iya, benar. nah ya gitulah, udah buang Udah tenaga. banyak kan yang Ya buang apalagi sekarang tenaga, masa kayak buang gini kan, waktu. ya gitu. Makanya alasan kenapa kita Jadi, iya, iya. pilih topik ini gitu. Itu pasti nanti ada yang komen di bawah nih, oh banyak bacot segala macam. Nah, jadi kita maksudnya cuma ngasih pendapat kita doang tentang, nggak ada alasan buat kita nggak mulai di situasi kita mau seburuk apapun. Mungkin dari pada saat dia melakukan tahap awal itu yang just do it itu, dari situ kan mungkin dari apa yang dia kerjakan mungkin ekonominya jadi stabil lagi kalau melanjutin cerita tadi. Nah dari situ mungkin dia jadi kan ngalir terus kan, itu kan prosesnya ngalir lagi kan, dari yang awalnya cuma ngerjain apa aja yang bisa gua kerjain buat duit kan, itu dia pasti ter-challenge lagi buat lebih kan. Nah gitu. Iya. Jadi ketimbang Atau kan dari di tengah awal, jalan kayak Ya. ketemu misalnya kayak tujuan hidup dia tuh seperti Ya, apa gitu, passion karena dia tuh seperti apa. Iya, iya. pasti kalau dia udah mulai pasti kan pas dia ngejalanin itu kan ada progres tuh kan, dia jadi wah ternyata kalau gua mulai aja nih dengan modal mulai aja di step yang udah lebih baik kan, misalkan secara finansial, mungkin dia kan jadi ter-challenge lagi untuk melakukannya lebih dan akhirnya dia dapat satu hal yang dia lakuin dengan motivasi dia, maksudnya dengan passion dia gitu. Ya kayak gitulah. Jadi ya biar ngajak orang biar nggak overthinking, karena kalau thinking doang itu hanya buang waktunya. Thank you ya Cilevina buat pendapatnya. Oke, iya. Oke guys, jadi kita baru kedatangan tamu nih guys kayaknya nih. Ada si Chelsea nih. Halo Chelsea. Langsung pas Cilevina udah selesai ngomong langsung matiin kameranya. Halo Chelsea. Oke, dia ke toilet. Oke, nggak apa. Jadi tadi kita udah dengerin dari beberapa pendapat orang. Tadi ada 1, 2, 3, udah 4 orang. Jadi kayak itu tadi lagi-lagi kayak intinya just do it aja gitu. Pasti ada jalan gitu. Dan selama orang itu konsisten. Oke guys, jadi si Chelsea udah balik nih dari toilet. Halo Chel. Halo. Gimana di sana, sehat? Mungkin nih orang-orang rumah belum kenal nih Anda siapa. Kenal lah, masa nggak kenal? Oke. Gimana sana? Baik-baik ya? Baik kok. Iya, oke. Oke, jadi tadi kita habis tanya beberapa orang nih yang tadi join Zoom nih untuk kebaktian kita minggu ini yang masih virtual masa PPKM kayak gini. Nah, kita tuh lagi ngebahas topik tentang konsisten tanpa motivasi, atau maksudnya just do it gitu. Nah, kalau menurut Chelsea menanggapi itu gimana? Kalau menurut gua sih, kalau misalkan ngerjain sesuatu tanpa kayak motivasi atau konsisten gitu, itu tuh kayak nggak bakal bisa. Just do it itu kayak nggak mungkin bisa, kayak bisa, tapi tuh pasti hasilnya tuh kayak berantakan gitu loh. Kalau lu ada motivasi, pasti kayak gue mau ngerjain motivasi ini nih, gue harus merancang motivasi ini, gue udah rancang, gue harus ngerjain sesuai yang gue rancangin. Kayak kalau lu just do it, itu tuh lu bisa kemana-mana tanpa motivasi itu gitu. Ngerti kan? Iya. Paham. Nah, makanya motivasi sama konsentrasi itu harus ada gitu, harus dibangun, jangan just do it aja gitu. Konsisten salah. Ya. Tapi kalau menurut Chelsea, orang-orang yang kalau kadangnya kalau mau mikir motivasi mereka apa, misalkan passion mereka apa, sulit gitu. Nah, gimana? Misalkan yang kayak tadi Chelsea bilang, gua kalau ngelakuin sesuatu itu kan mesti ada motivasi atau mesti ada goals lah. Nah, kalau buat mereka nih yang
overthink atau gimana, mereka belum mulai tapi udah mikir yang enggak gitu. Maksudnya ya karena itu kan memang di luar kendali mereka. Nah, kalau dia di satu titik di mana dia kadang nggak bisa melakukan apa yang dia mau gitu, yang sesuai. Kadang aja motivasi dia apa aja dia nggak tahu gitu. Gimana Chelsea menanggapi itu? Menurut Chelsea sih, kalau orang sih pasti kayak overthinking gitu ya. Nah, dan tadi Chelsea bilang harus dibangun motivasi. Sedangkan orang ini overthinking kan, nggak bisa bangun motivasi dong. Kayak dia udah mikirin yang aneh-aneh, kayaknya gue bakal gagal nih kalau ngambil ini gitu. Kata Chelsea sih, mendingan kita tuh ya udah kita lakuin dulu, mikir motivasi dulu. Nah, kita lakuin dulu, jangan langsung overthinking gitu, karena kita nggak tahu bakal kedepannya apa. Kan kadang kalau kita ngelakuin aja gitu ya, pasti kan misalkan di tengah jalan nih, pasti kan ada aja kan. Misalkan kalau kata orang, setiap orang pasti ada rezekinya atau pasti udah diatur sama yang di atas lah. Nah, mungkin dari awal yang dia nggak ada motivasi, dengan dia just do it, mungkin di tengah jalan dia tiba-tiba ketemu motivasi dia kan ini. Jadi maksudnya ya lakuin aja. Kalau emang lu dari awal gak punya spesifik goal lu mau kemana, jadi maksudnya kan cuma just do it. Mungkin di tengah jalan lu tiba-tiba dapat gitu, lu tiba-tiba ke encourage sendiri gitu. Misalkan lu ketemu pilihan, ketemu jalan yang itu emang cocok buat lu gitu. Oke, thank you banget Chelsea ya. Dan buat semua yang udah join tadi Komar sempat live duluan karena dia ada urusan. Oke, jadi thank you banget guys yang udah join pada hari ini. Ada pesan-pesan mungkin buat yang di rumah, bisa yang lain atau mungkin terkait dengan topik hari ini. Ko Willy dulu kan? Ada. Oke, oke. Siapa tuh ya Ko Willy itu? Ada, ayo. Ya nggak mesti topik ini kan? Iya, nggak mesti topik ini. Ya pokoknya buat kayak yang udah lagi nonton ini kan lagi PPKM. Kalau bisa jaga fisik, ya kesehatan gitu, stay safe aja. COVID-19 beneran ada. Terus bahaya lagi, udah berapa ribu ya? Kemarin 31 ya? 30 ribuan gitu. 30 ribuan. Ya makanya ini cuma pesanannya sih, harus hati-hati buat yang masih kerja gitu. Tapi kalau yang udah di rumah ya udah tetap stay home aja gitu. Ya. Udah sih. Ya, thank you Ko. Anumodana. Cilavina mungkin tadi. Intinya udah sih, paling ya benar kan lagi PPKM nih, kita kan pasti nggak tahu ngapa-ngapain. Ya udah kan mumpung ada waktu, istilahnya kan kita nggak sibuk, ya udah cari-cari aja kayak kegiatan apa yang bisa lakuin di rumah. Jadi pas di masa PPKM jadi kayak kita punya skill baru gitu. Ya tetap sehat juga semuanya gitu. Iya. Ya, oke. Mungkin dari Ci Jaslyn, buat orang-orang yang lagi nonton, gak harus tentang topik hari ini, mungkin dari Ci Jasnya aja buat ngasih pesan ke orang di luar sana yang lagi nonton. Pesannya apa ya? Karena kondisinya sama kayak karena kondisi sekarang masih PPKM, jadi jangan lupa jaga kesehatan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi tetap harus stay positif, nggak boleh mikirin yang negatif-negatif, karena stres itu sangat memicu kita jadi sakit dan lain hal. Terus kalau mengenai topik hari ini, sebenarnya pesannya adalah kita nggak ada yang bilang mana yang paling benar, mana yang harus dilakuin. Semua orang itu punya cara masing-masing. Semua orang itu punya cara supaya mereka bisa konsistennya sendiri gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya kita semua di sini ada nyinggung hal yang nggak sengaja, apapun sengaja, atau kita di sini merasa paling benar menggurui kalian, itu enggak ya. Thank you. Ya, thank you banget Ci Jas. Ci lagi. Chelsea mungkin. Aduh, gugup nih. Gimana Cel? Kalau Chelsea
tetap semangat dan jaga kesehatan gitu, karena paling penting kesehatan. Jangan mikirnya jangan aneh-aneh gitu. Oke. Ya, itu mungkin ya semoga apa yang kita bahas hari ini bisa relate lah, bisa bermanfaat, apalagi kan sekarang lagi masa-masa sulit gitu. Semoga bisa bermanfaat. Thank you semuanya yang buat join dan semua yang masih menonton sampai menit kesekian ini, yang masih mengikuti kita sampai sekarang. Thank you banget. Minggu depan kita ada topik yang lebih ya gak kalah menarik dengan yang hari ini lah. Pokoknya tetap sangat relate dengan kehidupan kalian lah. Ya. Jadi stay tune buat minggu depan dan terima kasih semuanya. Yuk, Ngabudaya, bye. Budaya, thank you. Thank you.